Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 IPS 3 yang beranggotakan Amelia Dwi Amara, Cahya Adinda Selvila, Indira Resti Vanessa Putri, dan saya sendiri Rahayu Dwi Septiani. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Pak Asep Zainuddin selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan secara lebih dalam mengenai Masjid Agung Demak. Adapun tujuan video pembelajaran ini untuk memenuhi nilai ujian praktek sejarah Indonesia. Sejarah Masjid Agung Demak. Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Pulau Jawa terdiri atas berbagai suku, seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Madura, dan lain-lain. Di Pulau Jawa juga, agama yang jumlah penganutnya terbesar adalah agama Islam. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Salah satu masjid yang terkenal dan tertua di Pulau Jawa yaitu Masjid Agung Demak yang terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pusatnya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian kota Demak. Masjid ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Gelagawangi Bintoro Demak. Menurut cerita sejarah yang beredar di kalangan masyarakat, masjid ini dulunya adalah tempat berkumpulnya para wali songo yang belajar agama Islam di tanah Jawa. Hal inilah yang mendasari kota Demak mendapat sebutan sebagai kota wali. Masjid Agung Demak juga menjadi salah satu tempat wisata ziarah utama di Pulau Jawa. Beberapa bangunan baru didirikan berdampingan dengan bangunan lama. Namun, konsep penataan bangunan baru tetap diselaraskan dengan model bangunan lama. Masjid Agung Demak didirikan oleh Raden Patah atau raja pertama di Kerajaan Demak bersama dengan Wali Songo sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama dengan Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dan menorehkan simbol penyu atau bulus pada bagian mihrab Masjid Agung Demak. Simbol ini merupakan candra sengkala Mehmet dengan arti Sarira Sunyi Kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki yang berarti angka 4, badan bulus yang berarti angka 0, dan ekor bulus yang berarti angka 1. Berdasarkan simbol ini, diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka atau sekitar abad ke-15 Masehi. Konon, menurut kepercayaan masyarakat setempat, masjid ini dibangun hanya dalam satu malam. Terkait tahun pendirian Masjid Agung Demak, terdapat banyak versi. Versi pertama yaitu Raden Patah mendirikan salah satu masjid tertua di Jawa Tengah ini dengan bantuan Wali Songo yang kala itu tengah menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, Masjid Agung Demak berdiri ketika Islam mulai berkembang di Jawa seiring runtuhnya Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa, bahkan di Nusantara. Maka tidak heran jika arsitektur Masjid Agung Demak ini mengandung unsur alkulturasi budaya lokal Jawa, Hindu-Buddha, dan Islam dari Arab. Raden Patah sendiri ialah merupakan Pangeran Majapahit sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah adalah seorang adipati dan anak dari seorang putri Cina yang bernama Siu Banci yang diberikan oleh Sultan Cina kepada Raja Majapahit Brawijaya V sebagai lambang perdamaian kedua negara. Tujuan didirikannya Masjid Agung Demak ini yaitu supaya semua orang yang ada di Jawa bisa memegang agama Islam. Tahapan pendirian Masjid Agung Demak terbagi menjadi 3 tahap.
Tahap pertama yaitu pada tahun 1466 Masehi masih berupa bangunan pondok Gelagawangi, asuhan Sunan Ampel, dan Raden Patah. Tahap kedua yaitu pada tahun 1477 Masehi dibangun kembali menjadi Masjid Kadipaten Gelagawangi Demak. Dan tahap ketiga yaitu pada tahun 1478 Masehi bertepatan dengan diangkatnya Raden Patah menjadi sultan, sehingga masjid ikut direnovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indira dan kawan-kawan mengenai bagian-bagian Masjid Agung Demak. Akses transportasi menuju Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak berlokasi tepat di tengah kota dan menghadap alun-alun yang merupakan jantung kota Demak yang terkenal dengan sebutan Kota Wali ini. Untuk mencapai masjid ini cukup mudah karena jalurnya dilewati transportasi umum dan berada di jalur utama Pantura, jalur Pantai Utara yang menghubungkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bagian-bagian Masjid Agung Demak. Yang pertama yaitu atap. Atap Masjid Agung Demak bertingkat 3 atau atap tumpang 3 menggunakan sirap, yaitu atap yang terbuat dari bilah-bilah kayu tipis dan berpuncak mustaka. Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya arsitektur Majapahit dengan pengaruh corak budaya kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Perkawinan antara gaya arsitektur Masjid Agung Demak dengan gaya Majapahit bisa dilihat dari bentuk atapnya. Kubah melengkung yang identik dengan ciri khas masjid sebagai bangunan Islam malah tak tampak, dan sebaliknya yang terlihat justru adaptasi dari bangunan peribadatan agama Hindu. Bentuk ini diyakini merupakan simbolisasi konsep akulturasi dan toleransi yang dituangkan melalui pendirian masjid sebagai sarana penyebaran ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat Hindu. Dengan bentuk atap berupa tajuk tumpang 3 yang berbentuk segi empat, Masjid Agung Demak ini lebih mirip dengan gaya arsitektur bangunan peribadatan Hindu atau pura. Bagian tajuk paling bawah menaungi ruangan ibadah. Tajuk kedua lebih kecil dengan kemiringan lebih tegak daripada atap di bawahnya. Sedangkan tajuk tertinggi berbentuk limas dengan sisi kemiringan lebih runcing. Model atap limas bersusun 3 melambangkan 3 tingkatan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, tiang utama atau soko guru. Masjid ini mempunyai beberapa bangunan dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut saka guru. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka dengan atap berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut saka Majapahit. Luas keseluruhan bangunan utama Masjid Agung Demak adalah 31 kali 31 meter persegi. Di samping bangunan utama juga terdapat serambi masjid yang berukuran 31 kali 15 meter dengan panjang keliling 35 kali 2,35 meter, beduk dengan ukuran 3,5 dikali 2,5 meter, dan tata rambat dengan ukuran 25 kali 3 meter. Serambi masjid berbentuk bangunan yang terbuka. Bangunan masjid ditopang dengan 128 saka. 4 diantaranya merupakan saka guru sebagai penyangga utamanya. Tiang penyangga bangunan masjid berjumlah 50 buah, tiang penyangga serambi berjumlah 28 buah, dan tiang kelilingnya berjumlah 16 buah. Fungsi tiang-tiang ini adalah sebagai penyangga bangunan dari pondasi sampai puncak masjid. Di antara 4 tiang itu ada satu tiang yang sangat unik yang dikenal sebagai saka tatal yang letaknya di sebelah timur laut. Tiang ini disebut tatal yang berarti serutan-serutan kayu karena dibuat dari serpihan kayu yang ditata. Yang ketiga, ada mihrab Masjid Agung Demak. Di dalam bangunan utama terdapat ruang utama, mihrab, dan serambi. Ruang utama yang berfungsi sebagai tempat sholat jamaah terletak di bagian tengah bangunan. Bagian mihrab atau bangunan pengimaman berada di depan ruang utama. Bagian ini berbentuk sebuah ruang kecil dan mengarah ke arah kiblat. Yang keempat, Menara Masjid Agung Demak. Menara ini terletak di halaman depan masjid sisi selatan dan dibuat dengan konstruksi baja siku. Atap menara berbentuk kubah dengan hiasan bulan sabit serta lengkung-lengkung pada dinding ruangannya. Menara bangunan sebagai tempat azan ini didirikan dengan konstruksi baja. Pemilihan konstruksi baja sekaligus menjawab tuntutan modernisasi abad ke-20. Pembangunan menara diprakarsai para ulama seperti Kiai Haji Abdurrahman, yaitu penghulu Masjid Agung Demak, R. Danuwijoto, Haji Muhammad Taslim, Haji Abu Bakar, dan Haji Muksin.
Kolam Wudhu Masjid Agung Demak. Kolam wudhu merupakan salah satu bagian Masjid Agung Demak yang terletak di samping depan masjid. Kolam yang dibangun mengiringi awal berdirinya masjid itu difungsikan sebagai tempat wudhu. Di dalam kolam tampak sejumlah batu kali yang disusun berkelompok dan terdapat 3 batu dengan ukuran yang berbeda-beda. Batu berwarna hitam yang lebih besar itu berdiri tegak, sementara 2 batu hitam tergeletak bersamaan dengan batu hias lainnya yang ukurannya lebih kecil. Kolam yang tak lagi difungsikan ini konon adalah tempat berwudu para wali songo. Kolam wudhu ini adalah tempat berwudu pertama kali yang dibuat setelah dibangunnya Kerajaan Agung Demak. Lalu ada makam Masjid Agung Demak. Terdapat makam Raja-Raja Kesultanan Kerajaan Bintoro Demak beserta permaisuri dan anggota keluarganya. Makam Raden Patah berada di belakang Masjid Agung Demak. Kompleks pemakaman ini juga sering disebut masyarakat sebagai Pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak. Di sini bukan hanya ada makam dari Raden Patah saja, tapi dalam satu kompleks ini, pemakaman ini terdapat makam dari Sultan-Sultan Demak dan para abdinya. Terdapat makam Sultan Demak kedua, yaitu Raden Patiunus, Sultan Demak ketiga Raden Trenggono, dan Pangeran Sedo Lepen Raden Surywiyoto, serta makam putra Raden Patah Adipati Terung atau Raden Husein. Selain makam para sultan, di sini juga ada makam para pangeran dan istri, Putri Champa hingga Sheikh Maulana Magribi. Putri Champa sendiri berasal dari kerajaan Champa di Vietnam dan merupakan ibunda dari Raden Patah. Lalu di sini juga ada Museum Masjid Agung Demak. Museum Masjid Agung Demak berdiri di samping masjid. Koleksi museumnya terdiri dari beduk dan kentongan wali abad ke-15, sepotong kayu dari Sekatatal Sunan Kalijaga, pintu beledak karya Ki Ageng Sela, dan lain-lainnya. Untuk Soko Tatal buatan Sunan Kalijaga maksudnya tuh serpihan kayu yang disambung menjadi satu. Kumpulan kayu yang disusun menjadi sebuah tiang kokoh ini disebut juga sebagai lambang persatuan. Lalu juga ada Soko Guru yang termasuk Soko Tatal yang menyangga masjid ketika pertama kali didirikan mengalami keropos dan rapuh setelah bertahun-tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya Adinda. Benda bersejarah yang paling menarik pengunjung di museum ini adalah pintu beledek. Pintu beledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 Masehi. Pintu ini dibuat dari kayu jati berukiran tumbuh-tumbuhan, mahkota, dan kepala binatang naga dengan mulut terbuka dan menampakkan giginya yang runcing. Menurut cerita, kepala naga tersebut menggambarkan petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Konon, Ki Ageng Selo memiliki kesaktian bisa menangkap petir. Pintu kayu jati buatan ini pun diyakini dapat berfungsi sebagai penangkal petir. Oleh karena itu, pintu tersebut diberi nama pintu beledek yang artinya pintu petir. Pintu beledek didominasi dengan warna merah dan dilengkapi dengan berbagai ukiran termasuk 2 kepala naga. Pintu ini juga merupakan prasasti Condro Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Sarirowani. Pintu yang sudah berumur ratusan tahun itu kini dipajang dalam Museum Masjid Agung Demak. Pintu yang asli ini dikelilingi kaca pelindung dan terletak di salah satu pojokan sudut museum. Pintu beledek ini memang dulunya digunakan sebagai pintu di Masjid Agung Demak. Fungsi utama Masjid Agung Demak adalah sebagai tempat ibadah bagi masyarakat yang beragama Muslim. Selain itu, Masjid Agung Demak juga merupakan salah satu situs ziarah karena di dalam kompleks Masjid Agung Demak terdapat makam Raja-Raja Demak dan keluarganya. Masjid Agung Demak diusulkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995. Masjid Agung Demak ini dimiliki oleh negara dan dikelola oleh Yayasan Sunan Muria. Sikap yang perlu ditanamkan ketika kalian berkunjung ke Masjid Agung Demak adalah yang pertama, menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan cagar budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menghargai Masjid Agung Demak merupakan warisan cagar budaya bangsa Indonesia. Dan manfaat yang diperoleh ketika Masjid Agung Demak menjadi tempat wisata yaitu yang pertama, dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang ingin mengetahui tentang kompleks Masjid Agung Demak. Yang kedua, dapat menjadi salah satu sumber belajar yang sudah ada. Yang ketiga, tergugahnya perasaan atau keinginan untuk melestarikan peninggalan sejarah. Dan yang terakhir, meningkatnya minat pada sejarah bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.